Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bursa MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 tipe manusia di dunia ini, yang 2 beruntung dan yang 2 lagi celaka. Maka, termasuk yang manakah kira-kira diri kita? Simaklah penjelasannya dalam ulasan video berikut ini. Pemirsa Bunsar MS rahimakumullah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW menuturkan 4 tipe manusia. Seraya beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya berisi 4 tipe manusia, yaitu: pertama, seseorang yang diberi oleh Allah anugerah harta dan ilmu, yakni tentang hukum Allah. Maka, ia bertakwa kepada Allah melalui hartanya itu, dan ia menggunakannya untuk menyambung tali persaudaraan atau silaturahim, serta ia juga mengetahui hak Allah di dalam harta itu. Orang yang pertama ini menempati derajat yang paling utama di sisi Allah. Kedua, seseorang yang diberi oleh Allah anugerah ilmu saja dan tidak diberi anugerah harta, maka ia selalu memiliki niat yang baik seraya mengatakan, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan memanfaatkannya seperti amal yang dilakukan si fulan, yakni orang pertama yang berilmu dan berharta. Orang yang kedua ini mendapatkan pahala apa yang diniatinya, sehingga dia dan orang yang pertama tadi pahalanya adalah sama. Ketiga, seseorang yang diberi oleh Allah anugerah harta saja dan tidak diberi anugerah ilmu, maka ia menggunakan hartanya semaunya, yakni untuk bersenang-senang tanpa dilandasi dengan ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Allah melalui hartanya itu, lantaran tidak memiliki ilmu tentang ketakwaan, dan ia tidak menggunakannya untuk menyambung tali persaudaraan atau silaturahim, serta ia juga tidak mengetahui hak Allah di dalam harta itu. Orang yang ketiga ini menempati derajat yang paling buruk di sisi Allah. Keempat, seseorang yang tidak diberi oleh Allah anugerah harta dan tidak pula anugerah ilmu, maka ia pun selalu berangan-angan seraya mengatakan, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan menggunakannya untuk bersenang-senang, seperti yang dilakukan oleh si fulan, yakni orang ketiga yang berharta namun tidak berilmu. Orang yang keempat ini mendapatkan apa yang diniatinya, sehingga dia dan orang yang ketiga tadi dosanya adalah sama. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah menjelaskan bahwa bila seorang hamba dikaruniai oleh Allah ilmu tentang syariatnya, maka sungguh ia benar-benar telah mendapatkan segala kebajikan. Namun bila ia dijauhkan oleh Allah dari ilmu itu, maka sungguh ia benar-benar telah dijauhkan dari segala kebajikan. Sangatlah benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan tidak dapat mengambil pelajaran, yakni dari firman Allah, melainkan hanya orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Sedangkan yang dimaksud hikmah ialah amal soleh serta ilmu yang bermanfaat. Jika Anda diberi oleh Allah anugerah ilmu, maka Anda dapat menggunakannya untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Sekaligus Anda juga dapat menolong orang lain. Dengan ilmu itu, Anda menjadi mulia dalam pandangan para manusia,
meskipun Anda adalah orang yang fakir. Dan dengan ilmu itu pula, Anda tercatat dalam golongan orang-orang dermawan yang ahli bersedekah. Meskipun Anda adalah orang yang tidak berharta. Aduhai, andai kata saya boleh tahu, lanjut Sayyid Muhammad Al-Maliki. Adakah di dunia ini sesuatu yang lebih utama daripada ilmu tentang syariat Allah? Adakah derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat para ulama yang mengamalkan ilmu mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, yakni tentang syariat Allah, dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Karena itu, bertakwalah wahai para hamba Allah. Hendaklah kita berilmu dan beramal, serta waspada terhadap bahaya kebodohan dan tipuan duniawi. Hendaklah kita selalu memperbaiki amal perbuatan kita karena Allah, mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya karena Allah, dan bermuraqabah, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah, baik di dalam tutur kata, tindakan, gerakan, dan diam kita. Sesungguhnya, Allah senantiasa mengawasi terhadap apa yang kita lakukan. Demikianlah penjelasan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Sampai di sini pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.